mereka bermain permainan Mountain of Growth. Setiap anggota kelompok akan bergiliran melempar dadu lewat dadu online dan memindahkan pion sesuai angka yang diperoleh. Jika berhenti pada suatu zona, anggota kelompok harus menyelesaikan kartu simulasi yang tersedia. Tidak boleh ada dua pion berada pada pijakan yang sama, sehingga jika pion berhenti pada pijakan yang sudah ditempati pemain lain, pemain harus melempar dadu kembali. Permainan berakhir ketika salah satu anggota berhasil mencapai puncak Mountain of Growth. Kemudian seluruh anggota akan mengikuti sesi refleksi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang. Siang Ibu. Gimana kabarnya? Baik. Kalau Ibu boleh tahu, ini anak-anak habis dari mana ya? Sebelum ke ruangan ini? Habis makan Ibu di kantin. Habis istirahat ya? Iya. Habis makan apa nih? Rame-rame atau misalkan, kalian beda-beda kelas kan ya? Iya. Ini baru pertama kali ketemu atau udah pernah ketemu tapi nggak tahu nama nih sebelumnya? Udah pernah sih, tapi belum kenal. Berarti belum kenalan ya? Iya. Ini kita perkenalan ya di sesi selanjutnya. Dan sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak karena sudah berkenan hadir di ruangan ini dan juga menyempatkan ya, walaupun ini sepertinya sekitar 30 menitan lagi itu kalian udah masuk kelas, tapi nanti ketika kita bimbingan kelompoknya lebih dari 30 menit, Ibu sudah izinkan ke wali kelas kalian masing-masing dan juga ke guru yang ngajar di mata pelajaran selanjutnya. Nah, sebelum itu Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Nama Ibu Neng Susi Sofia, biasa dipanggil Ibu Si. Ibu ini tuh guru BK baru di sekolah ini gitu. Mungkin dari anak-anak ada yang belum pernah melihat Ibu atau mungkin baru melihat tapi nggak tahu nama, atau misalkan kayaknya Ibu juga baru mengajak bimbingan kelompok ke kelas 11 juga. Jadi kalian pasti belum pernah berinteraksi dengan Ibu juga ya. Iya, Ibu. Ibu. Nah, sebelum itu, sebelum ke langkah selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu supaya dilancarkan kegiatannya, supaya prosesnya juga dimudahkan dan juga teman-teman nantinya mendapatkan insight baru dari bimbingan kelompok ini. Nah, sebelum itu, siapa di sini yang mau memimpin untuk berdoa? Saya Bu, Oke, silakan Mas. untuk mengawali proses layanan kita pada siang hari ini baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Oke, kita sudah berdoa, tapi tadi kan kalian dari kelas yang berbeda nih dan juga belum tahu namanya satu sama lain. Kita perkenalan diri dulu gimana? Boleh. Nah, tapi perkenalan dirinya itu Ibu tuh pengennya ada tepuk supaya supaya sekalian ice breaking juga, supaya teman-teman itu di siang hari ini walaupun biasa kalau habis makan siang hari itu ngantuk ya, supaya lebih fresh aja gitu, kita tepuk perkenalan. Nah, tepuk perkenalannya tuh kayak gini. Kalian ikutin dulu gerakannya ya. Semoga motorik kalian bagus ya. Ya, Bu. Ikutin dulu ya. 1, 2, 3. Oke, jadi tepuk ke paha, tepuk tangan dan tangan, terus kanan kiri. Nah, nanti Ibu bilang gini, perkenalan dimulai. Oke, sebutin nama, nanti nama Ibu dulu kan, Ibu dulu ya nanti. Nah, berarti nanti Mbaknya sebelah kanan menyebutkan nama Ibu, sebelah kiri nama sendiri. Jadi sebelah kanan itu nama sebelum kita, sebelah kiri itu nama kita. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ibu. Takutnya kalau satu keliling aja tuh nanti ditakutkan kalian belum hafal nama satu sama lain ya. Jadi nanti 2 putaran aja gimana? Oke, nanti setelah tepuk perkenalan di sini Ibu ingin dilanjutkan dengan tepuk fokus. Teman-teman udah tahu kan tepuk fokus? Sudah. Oke, nah sebelum itu kita tepuk perkenalan dulu dari Ibu dulu, nanti ke arah Mbaknya dan juga berakhir di Masnya. Tapi 2 putaran. Ya. Oke? Ya, Bu. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Perkenalan dimulai. Bu Si Amal. Amal Fardan, Bisa Dinda. Dinda Ega, Ega Nasi. Nasi Anggi, Andi Usi. Amal. Amal Fardan, Bisa. Ayo. Dinda.
Dina Ega. Ega Nasi. Nasi Andi. Walaupun nanti di tengah-tengah motornya agak bingung ya. Berarti itu menandakan teman-teman di sini itu kayaknya sedikit kurang fokus. Tapi it's okay karena udah fokus kembali. Ibu mau ngetes lagi nih. Yang ini siapa namanya? Amal. Yang sana siapa namanya? Ega. Yang ini siapa? Farhan. Oke, Ibu anggap kalian sudah tahu nama teman-teman di sini satu sama lain. Kalau Ibu siapa namanya? Gusti. Ya, berarti kalian fokus di sini. Nah, kita lanjutkan dengan tepuk fokus. Oke, udah siap? Siap. Ya, 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, udah ya. Tadi udah tepuk perkenalan, berarti udah tahu satu sama lain. Jadi nanti harapannya kalau di luar itu saling menyapa ya, karena sudah tahu. Kalaupun nanti ketemu ibu juga sapa ibu ya. Nah, di sini itu kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, tapi sebelum itu di sini ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok nggak? Saya Ibu. Oke, Amal pernah mengikuti bimbingan kelompok pas kelas berapa? Pas waktu kelas 10 Ibu. Pas kelas 10. Yang Amal tahu bimbingan kelompok itu kayak gimana sih? Seingat Amal itu dulu tuh bimbingan kelompok itu tuh kayak nanti tuh dibentuk kelompok tuh sama guru BK. Terus habis itu nanti guru BK-nya tuh udah nyediain sebuah fenomena atau masalah. Terus nanti kita bahas bareng-bareng. Terus habis itu kita refleksi bareng-bareng juga Ibu. Oke, wah keren banget Amal, kita kasih. Betul sekali ya teman-teman. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu layanan dari bimbingan konseling di mana kita dikumpulkan. Jadi ada anggota kelompok, ada juga pemimpin kelompok. Nah, nanti kita akan membahas suatu isu yang general, yang umum gitu. Harapannya supaya apa? Harapannya juga yang memiliki tujuan supaya menjadi preventif atau pencegahan gitu. Dan juga tujuannya itu supaya teman-teman berani untuk berpendapat, saling menghargai. Karena nanti ketika ada temannya yang berbicara, teman-teman kan belajar menghargai untuk mendengarkan, untuk menyimak, seperti itu. Sejauh ini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke anak-anak, jadi pada bimbingan kelompok kali ini tuh nantinya kita akan bermain simulasi. Permainan simulasi ini nanti ada seperti monopoli ya, tapi bukan monopoli tapi sama-sama melemparkan dadu. Tapi ini tuh kayak bentuknya itu seperti kayak di gunung gitu ceritanya, kayak memuncak gitu supaya ibu tuh pengen ngajak teman-teman itu untuk apa ya, berusaha gitu sampai puncak seperti itu. Nah namanya ini tuh Mountain of Growth gitu. Dan nanti ibu akan menjelaskan lebih lanjut di tahapan selanjutnya ya. Nah teman-teman, ibu mau tanya nih, kalau ibu boleh tahu teman-teman datang ke sini dengan sukarela? Sukarela ya Ibu. Dipaksa? Tidak. Oke. Ibu harap nanti teman-teman juga bisa terbuka ketika ibu tanya, ketika teman-teman ingin, kayaknya aku pengen nanya nih ke Bu Usi tapi malu gitu. Tanya aja ya, ibu harap kalian juga terbuka. Terus juga ketika temennya lagi berbicara mohon untuk didengarkan, terus acungkan tangan terlebih dahulu. Terus juga nanti ketika berpendapat dimohon untuk tidak menyinggung satu sama lain gitu, menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyinggung ras. Terus juga pokoknya berbicara yang baik-baik ya, jangan ada kata kasar dan lainnya. Dan juga nanti dimohon ketika ada temennya yang misalkan berbicara tapi itu sebenarnya private gitu, karena membicarakan tentang pengalamannya, dimohon untuk di-keep ya. Jadi menjaga privasi satu sama lain. Nah, jadi teman-teman, ibu percaya banget teman-teman itu di sini tahu kok mana hal yang harus di-share dan harus di-keep. Oke, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, di sini ibu juga mau menegaskan bahwasanya ibu sebagai pemimpin kelompok dan anak-anak sebagai anggota kelompok, di mana ibu itu memiliki tugas untuk memimpin alur bimbingan kelompok ini, dan teman-teman mengikuti arahan dari ibu, tapi teman-teman juga harus berpendapat, harus mendengarkan satu sama lain, harus beranilah pokoknya. Jadi di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Nah sebelum lebih lanjut, karena ditakutkan bimbingan kelompok ini kalau nggak dibatasi waktu tuh takutnya nanti sampai malam teman-teman gitu. Nah kita batasin waktu ya.
Ibu mau tanya nih kepada teman-teman, kira-kira butuh waktu berapa menit nih luangnya teman-teman? 45 Bu. 35. 35 Bu. Oke, ada yang mau 45, ada yang mau 35. Kalau misalkan ibu ambil di tengah-tengah yaitu di 40 menit gimana, aman? Boleh. Aman dulu. Oke, kita sepakati 40 menit ke depan kita akan akhiri bimbingan kelompok ini ya. Oke. Baik teman-teman, jadi topik layanan kita pada siang kali ini itu yaitu judulnya itu United to Grow, menemukan resiliensi dan grit untuk mewujudkan remaja tangguh dan sehat mental. Nah, tujuannya untuk apa sih Bu? Kita harus pakai topik itu tuh buat apa gitu? Supaya teman-teman itu dimampukan untuk merancang strategi dalam kehidupan teman-teman untuk berani bangkit dari sebuah kegagalan, terus juga bangkit dari berbagai permasalahan atau tantangan hidup kalian di sehari-hari seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan tadi pasti teman-teman bingung apa sih Bu resiliensi, grit, kayak nggak pernah diajarin kayak gitu ya, karena ini memang bukan istilah yang umum. Jadi simpelnya itu resiliensi itu adalah cara bangkit seorang individu. Misal Mbak Amal nih kemarin habis ujian matematika, terus nilainya jelek di bawah KKM. Nah, Mbak Amal tuh kayak aduh aku gagal nih matematikanya gitu kan, jelek lagi, terus aku malas gak mau belajar. Nah, kalau Mbak Amal kayak gitu berarti Mbak Amal tuh tidak memiliki resiliensi. Tapi kalau kebalikannya, misal Mbak Amal tuh malah kayak aduh aku gagal nih, aku harus belajar lebih lagi ketika remedial, aku pengen nilainya paling tinggi atau nanti di ujian-ujian selanjutnya aku akan belajar lebih giat lagi. Nah, kalau seperti itu berarti Mbak Amal itu memiliki resiliensi. Jadi resiliensi itu cara bangkit, jadi bukan ke hal yang malah negatif. Jadi ini ke arah positif gitu ya. Jadi pola pikirnya jadi positif supaya apa? Supaya perilakunya juga lebih baik. Nah, kalau grit itu adalah cara untuk daya juangnya. Ketika sudah bangkit, apakah Mbak Amal mau melanjutkan, memilih untuk melanjutkan atau enggak gitu, atau mundur. Nah, kalau mundur berarti itu tidak memiliki grit, tapi kalau maju itu memiliki grit. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Ya, silakan. dari resiliensi dengan grit itu apa ya? Terima kasih banget atas pertanyaannya Mbak Nasi. Jadi kalau misalkan kita Ibu coba perumpamaan ya. Dan kita kan nanti bermain akan menggunakan kayak latarnya itu pegunungan ya, gunung gitu, mendaki. Nah, kayak gini misalkan teman-teman itu ketika mendaki itu di bawah itu sebelum mendaki itu teman-teman terpeleset jatuh karena jalannya licin atau karena bebatuan yang penuh lumut. Nah, tapi teman-teman memilih untuk bangkit, itu resiliensi. Nah, teman-teman bangkit dan melanjutkan ingin tetap ke puncak, itu adalah grit. Jadi cara untuk ketika bangkit habis jatuh itu resiliensi, dan habis bangkit itu tapi untuk tetap memilih untuk melanjutkan ke puncak itu grit. Kayak gitu. Perumpamaannya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Jadi Ibu anggap teman-teman di sini udah paham nih. Oh iya, kiranya nanti kita akan membahas tentang grit dan juga resiliensi seperti apa. Baik teman-teman, sebelumnya kita bersiap dulu karena kita akan ke tahapan inti. Mohon duduknya untuk dinyamankan. Kalau misalnya duduknya mau dibenerin dulu. Yang pakai kacamata kalau mau dibenerin silahkan. Oke, udah nyaman? Sudah itu. Oke, kalau ada yang mau ke toilet silakan ke toilet dulu, atau ada yang mau minum silakan minum dulu, nggak apa-apa. Udah, aman? Oke. Nah, sebelum kita mulai untuk ke tahapan inti, Ibu mau menegaskan ulang. Di sini tugas Ibu sebagai pemimpin kelompok dan anak-anak sebagai apa? Anggota. Tugasnya itu mendengarkan arahan dari pemimpin kelompok, terus berpendapat aktif, dan tadi menghargai satu sama lain ya. Iya. Nah, sebelum kita main ke tahapan yang inti, Ibu mau tanya sesuatu nih. Etikanya kalau mau menyampaikan pendapat itu harus bagaimana? Oke. Kalau misalkan temennya ada yang berbicara harus ngapain? Didengarkan. Oke, menghargai satu sama lain ya. Oke, berarti teman-teman ini sudah paham nih, udah siap banget nih kayaknya mau main ya. Oke. Sebelum main supaya lebih semangat, Ibu ada jargon nih. Tapi Ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang mau memimpin jargon? Saya, Bu. Oke, Mas Andi ini kayaknya udah pengen banget nih ya. Iya, udah Oke, semangat. nanti Mas Andi ini yang memimpin jargon dan teman-teman yang mengikuti jargon. Jadi nanti ketika Andi bilang bangkit bersama, teman-teman bilang
tumbuh kuat. Dan nanti Andi bilang pantang menyerah. Teman-teman bilang siap tumbuh. Oke, bisa diingat? Bisa. Dimulai Mas Andi. Bangkit bersama, Tumbuh kuat. pantang menyerah. Siap tumbuh. Oke. Udah jargon dan juga teman-teman juga kayaknya udah mulai happy lagi dan supaya nanti lebih fokus lagi saat bermain ya. Nah tapi sebelum bermain ini Ibu ada sesuatu, mungkin ini sedikit gift supaya teman-teman nanti lebih bersemangat ketika bermain. Jadi namanya gelang keep going ya, boleh dibagikan. Itu kayak tiket konser gitu. Ini dipasang sekarang, Bu. Iya dipasang sekarang, boleh di tangan kanan atau kiri. Kalau kesusahan boleh minta tolong teman sampingnya. Udah. Oke, karena sudah dipasang gelangnya, kita main. Oke. Bisa nggak sih kamu tuh? Wah, jadi ini itu namanya Mountain of Growth. Nah, terus pokoknya itu mainnya seperti monopoli ya, karena ada kayak pijakan-pijakannya untuk pion juga, terus juga nanti ada beberapa pertanyaan gitu. Mungkin kalau di monopoli biasanya itu kartu kesempatan atau dana umum, kalau di sini tuh ada namanya ada zona pengenalan diri, ada zona dukungan dan lain-lain. Nah nanti finishnya itu ketika sudah sampai sini satu orang saja yang sampai puncak pencapaian ini, berarti permainan dapat diakhiri seperti itu ya. Tapi nanti bila mana ada angka yang belum kejawab nih, nanti dijawab bersama-sama di terakhir ya. Oke. Nah, kenapa sih Bu harus pakai Mountain of Growth ini? Supaya nanti saat permainan simulasi itu teman-teman nggak terlalu tegang, supaya lebih enjoy, lebih kayak apa ya, refleks gitu ya, apa ya, kayak bagus gitu nanti refleks kaliannya itu, karena di sini itu walaupun bermain tapi kita tetap serius gitu. Nanti juga ada beberapa tantangan, tapi jangan dijadikan tantangan ini tuh sebagai apa ya, susahnya dalam hidup, tapi dimohon juga teman-teman pikirannya itu, oh berarti aku kalau dapat tantangan itu ini bukan bagian tersusah dalam hidup, tapi sesuatu hal yang memang harus kita apa ya, kesulitan itu jadikan atau tantangan itu jadikan sesuatu hal yang pelajaran buat teman-teman sekalian kayak gitu. Nah di sini juga ada pionnya. Ini pionnya buat lebih besar ya supaya terlihat gitu, karena ini juga gede gitu. Oke teman-teman di sini boleh untuk milih, tapi nanti disimpan di sebelum angka 1 ya. Oke, boleh milih dulu kalian mau yang mana atau mau sesuai itu aja, terserah. Nah di sini tuh ibu mau menjelaskan sedikit. Jadi di sini ibu sebagai pemimpin kelompoknya tetap. Jadi ibu yang akan misalkan nanti ketika di nomor 3 ini, nanti ibu yang akan memberikan teman-teman pilihan kartu. Nanti teman-teman yang memilih membaca dan menjawab seperti itu ya. Dan juga di situ ada tujuan permainan dan cara bermain, boleh dibacakan oleh Mbak Dinda. Tujuan permainan yaitu membantu anggota mengembangkan resiliensi dan grit melalui pengalaman belajar yang menyenangkan dan kolaboratif, sehingga mampu menghadapi tantangan, mengelola pikiran negatif, memanfaatkan dukungan sosial, serta mempertahankan semangat dalam mencapai tujuan demi terwujudnya kesehatan mental yang optimal. Oke. Di cara bermainnya? Kemudian ada cara bermainnya. Yang pertama, setiap anggota itu bergiliran melempar dadu dan memindahkan pion sesuai angka yang diperoleh. Jika berhenti pada suatu zona, anggota harus menyelesaikan instruksi atau tantangan yang diberikan. Kemudian selama permainan tidak boleh ada 2 pion pada pijakan yang sama. Jika pion berhenti pada pijakan yang sudah ditempati pemain lain, pemain harus melempar dadu kembali hingga memperoleh pijakan yang berbeda. Permainan berakhir saat anggota mencapai puncak dan melakukan refleksi bersama tentang resiliensi, grit, dan dukungan sosial. Yang terakhir, jika mendapatkan angka 6, melemparkan 1 kali lagi. Oke, bisa dipahami? Bisa. Mulainya mau dari Mbak Ama atau dari Mas Andi? Mas Andi aja Mas deh Andi aja, Bu. Bu. Oke, boleh. Oke. Ya udah deh. Oke, boleh ya. Boleh. Oke, boleh di represent ya. 1, 2, 3. Oh, Lima. Andi yang mana? Aku warna hijau, minta tolong ya teman. Tuh. 2, 3, 4, 5. Zona pilihan ya. Jadi zona pilihan ya.
dibacakan. Besok ada ujian penting, tetapi teman-temanmu mengajak bermain game online semalaman. Apa pilihan yang akan kamu ambil? Jelaskan alasannya. Langsung dijawab ini, Bu? Iya. Oke, jadi kan teman-teman besok kan aku ada ujian nih simulasinya, tapi aku diajak teman-teman untuk bermain game semalaman. Nah, untuk keputusan aku sendiri, itu tuh aku pasti ikut bermain, cuman aku memiliki batasan waktu sendiri gitu teman-teman. Bisa mengatur waktu bermain sama belajar untuk besoknya menyiapkan ujian. Terus pilihannya apa? Pilihannya tadi aku memilih untuk membagi waktu bermain sama belajar. Itu sih teman-teman. Kasih apresiasi dulu. Bagus sekali Andi. Jadi Andi itu memilih untuk tidak menolak tapi juga nggak ikut secara keseluruhan karena nggak yang semalaman banget. Mungkin 1 jam oke lah ayah main, tapi selanjutnya aku mau belajar kayak gitu ya. Jadi tetap tidak melupakan pertemanan tapi juga tetap harus fokus ke ujian atau diri sendiri juga. Seperti itu bagus sekali karena di sini Andi setidaknya mempunyai pilihan yang seimbang menurut Andi, menurut porsinya Andi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya silakan Mbak Najwa. Ya, lagi. Habis ini lagi. Ulang lagi. Iya. Kasih harga. Zona dukungan. Boleh pilih? Boleh. Apa itu? Sahabatmu gagal dalam seleksi organisasi yang sangat diinginkannya dan berkata, aku menyerah aja. Apa yang akan kamu katakan atau lakukan untuk membantunya? Kalau menurut aku tuh kalau misalnya sahabat aku gagal ya ibu, aku bakalan semangatin dia gitu, supportin dia gitu, dan mungkin nyuruh dia buat kayak introspeksi diri. Enggak, maksudnya kayak mungkin kesalahan apa yang dia lakuin selama berorganisasi seleksi itu, biar kedepannya mungkin dia bisa daftar lagi, nyoba lagi, bangkit lagi. Kasih apresiasi. Jadi di sini saya itu mensimulasikan dia akan lebih menyadarkan temannya supaya temannya itu lebih sadar, oh iya ya benar kata Najwa, aku kayaknya kurang di sini, seperti itu. Jadi peran Mbak Najwa ini untuk memberikan dukungan dan juga cermin kepada temannya, seperti itu. Boleh dilanjut kepada Mas Ega? Terima kasih. Zona Itu ya. Nah, ini mau yang mana? Oke, silakan. Kamu diminta mewakili kelas dalam sebuah lomba karena guru melihat potensi dalam dirimu. Namun, kamu merasa kurang percaya diri. Apa yang akan kamu lakukan? Aku tuh biasanya mencoba dulu sih Bu, buat meyakinkan diri sendiri gitu. Nah itu kayak masih ada sih Bu, kayak bingung-bingung, tapi aku coba dulu gitu Bu. Oke, kasih apresiasi untuk Mas Ega. Aku ngerasa kurang percaya diri, tapi aku akan mencoba dulu. Mungkin nanti kalau ada sesuatu hal yang mungkin kurang puas atau apa, mungkin boleh ditanyakan kepada guru pembimbingnya tersebut. Seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ega. Selanjutnya Mbak Dinda. Nah, tadi 1 kali lagi ya. 1 kali lagi. 10. Iya, 10. Kamu yang mana? 10 ini tuh masuk ke zona resiliensi ya. Mau yang mana? Nilai ujian yang kamu peroleh jauh di bawah target, padahal kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Apa yang akan kamu lakukan setelah menerima hasil tersebut? Nah, jadi menurut aku kalau misalnya aku dapat nilai ujian di bawah target aku atau sesuai harapan aku mungkin akan kedepannya itu akan belajar lebih giat lagi, mungkin dengan mengerjakan latihan soal sebanyak mungkin yang aku bisa, terus juga berkomitmen kepada diri sendiri untuk tetap berusaha dan nggak pantang menyerah. Itu sih.
diri sendiri akan lebih giat belajar dan akan mungkin mengubah strategi belajar seperti itu ya. Oke, jadi di sini benar Mbak Dinda ini sudah memiliki resiliensi penggambaran ketika oh ya nanti aku kalau gagal belajar aku akan melakukan seperti ini dan kayaknya bagusnya kayak gini seperti itu. Silahkan selanjutnya Mbak Kisa. Tiga. Oh, ada lagi. Di zona konflik. Silakan. Kamu mendengar bahwa seseorang teman menyebarkan informasi yang tidak benar tentang dirimu. Bagaimana cara kamu menyelesaikan situasi tersebut? Kalau dari aku sendiri, aku bakal cari tahu temen-temenku yang menyebarkan informasi itu benar atau tidak gitu loh. Nah nanti kalau misalnya dia menyebarkan berita hoax, aku bakal tanya kenapa dia seperti itu. Oke, kita kasih apresiasi dulu. Itu akan cari tahu dulu siapa orangnya dan juga kenapa alasannya. Jadi lebih memilih untuk mencari tahu dulu alasan dibalik berita tersebut daripada marah-marah terlebih dahulu ya, daripada emosi terlebih dahulu. Lebih baik cari tahu dulu orangnya dan juga ditanya kenapa alasannya seperti itu. Terima kasih ya Mbak Kisa. Selanjutnya Mas Ramdan. Diputar. Satu. Dua. Gak apa-apa ya. Zona pengenalan diri. Oh gitu. Oke, yang satu lagi. Saat mengikuti kegiatan sekolah, teman-temanmu menyebutkan kelebihan yang mereka miliki. Sekarang giliranmu. Sebutkan satu kemampuan yang menjadi kekuatanmu dan bagaimana kemampuan itu dapat membantu mencapai tujuan. Jadi mungkin kemampuan yang paling saya yakini ada dalam diri saya itu yang dapat membantu saya mencapai tujuan itu kemampuan untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Oke. Ada lagi? Mungkin yang paling terasa itu. Oke, kasih apresiasi dulu. Karena teman-teman sejatinya orang ketika ditanya apa kelebihan kamu itu akan lebih pusing dibanding ditanya kamu kurangnya apa. Kalian tuh pasti akan aku kurangnya kadang malas kalau belajar itu apa, tapi kalau ditanya kelebihan pasti kalian tuh kebingungan. Betul. Ya, tapi karena di sini Mas Fardan juga langsung bisa menyebutkan, berarti Mas Fardan itu seenggaknya udah bisa merefleksikan diri sendiri seperti apa, berarti pengenalan dirinya udah bagus. Terima kasih Mas Fardan. Selanjutnya apa? Tujuh itu ada di zona konflik nih Mbak Mal. Saat kerja kelompok, ide yang kamu berikan ditolak tanpa dipertimbangkan oleh teman-temanmu. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, tuh tentunya pertama tuh kaget ya, kenapa ditolak gitu kan. Di situ tuh saya diem dulu, sambil mencerna apa sih yang menurut mereka itu kurang. Habis itu nanti saya tanya dari hal apa, dari apa namanya, ide aku tuh yang kurang tuh apa kayak gitu. Jadi dari situ mereka kayak follow up masing-masing. Terus di situ kita cari titik tengahnya. Oh ini yang salah tuh ini, berarti yang ini diperbaiki. Nah gitu sih Ibu. Oke, kasih apresiasi. Berarti Mbak Amal memilih untuk lebih ke mendiskusikan, berarti mengkomunikasikan ulang kenapa alasan ide aku ditolak gitu, supaya nantinya didiskusikan ulang dan dicari titik tengahnya seperti apa. Oke, terima kasih Mbak Amal. Selanjutnya berarti langsung ke Mas Andi lagi. Ini Bu. Terima kasih. Karena ini kayaknya terakhir ya, tinggal satu lagi. Berarti Mas Andi yang mana? Aku nomor ini 9 jujur. Oke, berarti mau nggak mau memang tinggal satu lagi, berarti Mas Andi di 15. Silakan. Izin. Sabar. Setelah berkali-kali mengalami hambatan, kamu masih belum mencapai tujuan yang diinginkan.
apa alasan terkuat yang membuatmu tetap bertahan dan terus melangkah menuju puncak? Oke, diibaratkan permainan ini tadi ya, kita kan semuanya udah menjawab pertanyaan masing-masing, kemudian udah berjuang, saling mendukung, saling menghargai. Nah, untuk alasan saya terkuat untuk berjalan terus untuk sampai puncak adalah karena saya tahu bahwa setiap orang tuh memiliki daya juang yang berbeda-beda, terus kemudian memiliki kepuasan yang berbeda-beda. Nah, jadi untuk itu saya harus tetap berjuang sesuai dengan diri saya dan juga kekuatan saya untuk mencapai puncak dengan hal yang positif, teman-teman. Seperti itu sih. Jadi Mas Andi itu tetap menguatkan dari segi daya juangnya Mas Andi, dan juga tadi melihat teman-teman juga perjuangannya seperti apa, dan juga menjadikan Mas Andi oke, aku harus tetap berjuang sampai akhir. Seperti itu. Terima kasih Mas Andi. Kita apresiasi dulu untuk kita udah main nih. Nah sekarang selanjutnya itu sesi evaluasi dari permainan ini. Kira-kira kalau dari teman-teman sendiri nih, zona mana yang menurut teman-teman paling pengen teman-teman capai? Zona mana? Overthinking, Bu. Oke, ada yang overthinking, ada yang resiliensi. Oke, mungkin teman-teman memiliki zonanya masing-masing ya. Iya. Tapi kalau misalkan ibu boleh tanya nih, pertanyaan mana yang menurut teman-teman kayaknya lebih ngebekas banget dan ngebikin kita jadi lebih melihat ke diri kita sendiri, melihat resiliensi dan daya juang, yang mana kira-kira? Kalau saya zona overthinking, Bu. Kenapa tuh Mbak Amal? Soalnya tadi kan ada tuh yang studi kasusnya tentang kayak kalau umpamanya kita ada teman kita yang sukses, tapi sedangkan kita tuh kayak masih diem aja. Nah kayak di situ Ibu, jadi saya nggak merasa kayaknya saya jangan diem dong gitu loh Ibu. Jadi saya tuh harus bergerak gimana hal apa yang nggak bisa saya capai dan cepat gitu Ibu. Oke, daripada Mbak Amal tuh milih ke kok dia udah sukses kok aku enggak, daripada mikir kayak gitu lebih ke oke, aku harus seperti dia, berarti aku harus memulai dari diri sendiri. Kasih apresiasi untuk kita sudah bermain. Sekarang Ibu mau tanya nih, perasaannya gimana? Senang atau gimana setelah bermain? Senang. Dan segala macam. Ya. Oke, kita bereskan terlebih dahulu ya, karena ada beberapa hal lagi yang akan kita bahas. Makasih ya. Oke teman-teman, karena kita sudah bermain tadi dari awal sampai akhir, sampai tadi sesi terakhir kita itu dengan bermain Mountain of Growth ini, kira-kira pemahaman baru apa yang didapatkan oleh teman-teman? Ada yang bisa berpendapat? Saya Ibu. Silakan Mbak Kisa. Jadi pemahaman baru yang saya dapat dan teman-teman saya dapat itu kita tuh dapat menumbuhkan resiliensi dan grit yang kita punya gitu. Jadi hal itu tuh penting bagi usia remaja. Oke, kasih apresiasi untuk jadi tahu ya, resiliensi itu berarti kita kalau misalkan habis gagal atau apapun itu, kita harus bangkit kembali dan juga harus dilaksanakan sampai tuntas, sampai mencapai tujuan kita, yaitu dengan grit atau daya juangnya harus diasah lagi. Seperti itu. Terima kasih ya Mbak Kisa. Dan sekarang Ibu meminta kalian untuk sebutkan 2 kata yang mewakili perasaan kalian. Gak boleh sama ya. Oke Ibu. Oke. Dari mana dulu nih? Dari Amal dulu deh. Oke, dari Mbak Amal. Silakan Mama. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Mas Farhan. Luar biasa. Luar biasa. Keren sekali. Seru banget, seru banget. Kece banget. Kece banget. Mantap betul. Mantap betul. Menantang sekali. Terus sekarang karena udah dengan bermain, tadi juga dari awal udah kita melaksanakan rangkaian bimbingan kelompok nih. Kira-kira kalau setelah bimbingan kelompok ini selesai, langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya? Siapa yang mau menjawab? Saya Ibu. Silakan Mbak Dinda. Jadi saya akan lebih menghargai diri sendiri, dan mungkin kalau misalnya gagal itu kita
saya itu juga akan bangkit lagi sampai ke titik atau ke tujuan yang ingin kita capai. Kasih apresiasi. Tadi Mbak Dina bilang mau bangkit lagi. Kira-kira itu akan dilakukan kapan nih? Setelah ini. Setelah ini banget, tapi hari ini banget nih. Hari ini boleh langsung dipraktekin ya. Oke, terima kasih Mbak Dina atas semangatnya, excitednya juga dari teman-teman sekalian juga. Oke teman-teman, sebelum itu di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik yang harus teman-teman isi. Ini itu namanya LKPD mesin waktu. Jadi di sini mesin waktu dapat membawamu melihat perjalanan hidupmu, kenali diri dari masa lalu, saat ini, dan masa depan. Kenapa penting? Karena hidup kita sekarang juga pasti tercipta adanya masa lalu, dan juga kita memperjuangkan hari ini untuk apa? Untuk di masa depan. Jadi semuanya itu saling berkaitan gitu. Nah di sini teman-teman boleh mengisi. Ibu kasih waktu 5 menit, kira-kira cukup? Cukup. Boleh dibagikan. Bawa poin kan ya? Bawa. Boleh diisi, jangan lupa nama dan kelasnya. Nanti Ibu meminta satu orang untuk menjelaskan isinya ya. Oke, Ibu. Sudah Ibu. Oke. Udah semuanya? Sudah. Di sini siapa yang mau membacakan hasilnya? Saya Bu. Silakan Mas Fardan. Jadi dari saya ini di masa lalu pernah berhasil bangkit dari keterpurukan karena nilai yang jelek. Oke. Kemudian saat ini sedang menghadapi kebingungan memilih jurusan kuliah nanti. Selanjutnya di masa depan saya akan menjadi seseorang yang mampu bangkit dalam setiap kesusahan yang dialami. Oke, berarti Mas Fardan itu memiliki tadi masa lalunya nilainya kurang memuaskan, terus juga hingga akhirnya di masa depan Mas Fardan itu membayangkan dirinya yang bisa menyelesaikan berbagai hal yang menurut Mas Fardan menjadi tantangannya. Berarti secara garis besar kesimpulannya itu walaupun memiliki tantangan di masa lalu, tapi di masa depan Mas Fardan ini memiliki pandangan, oke, aku harus jadi orang yang seperti ini dan lain-lain. Berarti Mas Fardan memiliki apa ya, grit yang oke banget nih untuk hidupnya semasa sekarang dan juga di masa nanti. Kasih apresiasi lagi teman-teman, karena LKPD-nya udah diisi dan juga ini sudah hampir mau 40 menit ya, sekitar 3 menit lagi. Sebelum kita akhiri, di sini Ibu mau bertanya kepada teman-teman. Tadi dari awal sampai akhir, sampai per detik ini, menurut teman-teman bagian mana yang paling menyenangkan dalam dunia kelompok ini? Yang bermain game Bermain tadi game, itu Bu. ya. Bermain game tadi. Tapi bagian mana yang menurut teman-teman ini, aduh agak sulit nih kayaknya aku gitu. Menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya mana di LKPD atau di permainan? Di permainan. Karena harus mensimulasikan diri sendiri harus seperti apa dan kayak gimana ya, aku harus gimana. Karena melihat diri sendiri itu kayaknya lebih susah ya menilai diri sendiri daripada menilai orang lain kan ya. Oke teman-teman, karena di sini tadi Ibu bilang kan udah mau selesai, tapi sebelum kita tutup juga, Ibu ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada teman-teman. Salah satunya ini mengisi lembar evaluasi hasil. Nah, ini diisi nanti setelah tayangan ini selesai ya. Boleh dibagikan terlebih dahulu. Oke, sebelum diisi, Ibu mau bertanya di sini siapa yang mau menyimpulkan kegiatan dari awal hingga akhir? Silakan Mas Andi. Jadi untuk kesimpulannya dari awal hingga akhir, kita mulai dari awal dulu ya Bu. Ya. Kita mulai dari berdoa, perkenalan, terus dengan cara yang asik dan tidak monoton. Kemudian di waktu inti itu kita sangat-sangat excited banget dan juga sangat-sangat memahami di mana tantangan tersebut itu terjadi. Seperti tadi permainan Mountain of Growth. Mountain of Growth, maaf ya teman-teman. Mountain of Growth. Nah itu kita kan setiap puncak itu memiliki tantangan ataupun evaluasi diri atau refleksi diri kita sendiri. Jadi disitulah kita bisa dapat belajar untuk dapat
memahami dan juga merefleksikan apa yang sedang kita alami. Kemudian selanjutnya tuh kita semua tuh tahu apa itu resiliensi dan juga grit. Nah, untuk resiliensi dan grit sendiri kan penting banget Bu buat remaja, apalagi kelas 11 untuk penentuan mau lanjut kuliah ataupun mau bekerja seperti itu. Ya kan, saya apresiasi teman-teman. Seperti kalian dibilang Mas Andi tadi, jadi kesimpulan pada kali ini itu tadi sesuai topik yang Ibu jelaskan pada teman-teman juga untuk menumbuhkan resiliensi dan grit pada diri teman-teman supaya mental sehat dan lain-lain seperti itu. Juga sekarang teman-teman jadi tahu nih ternyata resiliensi dan grit itu seperti apa, dan juga tadi teman-teman ada banyak yang menyebutkan ketika gagal aku harus kayak gini, terus ketika mencapai pencapaian orang lain kayaknya aku harus daripada iri lebih baik ke melihat diri sendiri atau lain-lain seperti itu ya teman-teman. Nah tadi kan kesimpulannya, jadi dari kesimpulan ini, dari bimbingan kelompok ini, Ibu jadi melihat gitu bahwasannya kesehatan mental itu bukan berarti kita itu tanpa tantangan, tanpa memiliki masalah, karena seyogianya setiap manusia itu selalu memiliki masalah, selalu memiliki tantangan dalam hidupnya, tapi hal itu harus dijadikan sebagai kayak bahan bakar untuk memiliki daya juang, untuk memiliki rasa bangkit, untuk lebih menjadi individu yang lebih baik dan lain-lain. Karena kalau sudah memiliki grit dan resiliensi itu berdampaknya bukan hanya ke individu, tapi juga bisa setidaknya menjadikan bangsa ini lebih sehat mental. Karena kalau misalkan generasi remajanya mentalnya sehat, itu akan lebih bagus juga ke bangsa ini atau ke negara ini. Karena apa sih Bu kaitannya? Karena kalau misalkan kita sehat mental, kita berpikiran secara, jadi kan kita bisa mindfulness ketika belajar di kelas. Kita kalau misalkan lagi banyak pikiran, tapi kalau kita memiliki grit atau resiliensinya yang keren, itu bisa jadi kita lebih ke belajarnya fokus, terus nanti kalau ikut lomba bisa menang karena peluangnya akan lebih besar. Karena apa? Belajarnya fokus, giat, terus daya juangnya juga tinggi. Itu akan menjadikan membantu bangsa ini tuh lebih maju lagi ketika sehat mental dan juga tangguh seperti teman-teman, seperti jargon tadi dan juga topik yang tadi sudah Ibu jelaskan kepada teman-teman. Tadi teman-teman juga ketika bermain Mountain of Growth ini setidaknya teman-teman sudah bisa menilai diri sendiri, oke, aku kurangnya di sini secara nggak langsung. Tadi teman-teman tahu. Tadi juga Mbak Dinda yang menyebutkan bahwa kalau di sini kayaknya aku akan lebih bangkit lagi dan akan diimplementasikan setelah layanan ini banget. Dan Ibu harapannya teman-teman juga melakukan hal yang sama. Oke, teman-teman berkomitmen? Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Karena ini tadi Ibu suruh teman-teman mengisi lembar evaluasi hasil, boleh untuk diisi. Ibu kasih waktu 5 menit, apakah cukup? Cukup Ibu. Sudah Ibu. Dan isinya nanti setelah ini dikumpulkan ke Ibu ya. Oke teman-teman, karena kita sudah melakukan bimbingan kelompok, jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau mengadakan bimbingan kelompok lagi dengan kelompok yang sama atau kelompok yang berbeda, boleh hubungi Ibu atau datang langsung ke ruang PK ya. Dan kalau teman-teman ngerasa Ibu kayaknya aku pengen ke yang lebih masalah gitu, membahas masalah dari pribadi, misalkan ada beberapa teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama, boleh kita adakan konseling kelompok. Tapi kalau teman-teman ngerasa aduh aku nggak mau ada orang, mau cerita ke Bu Usi aja gitu, kita adakan konseling individu seperti itu ya. Jadi rencana tindak lanjutnya itu tergantung dari teman-teman, apakah mau bimbingan kelompok, konseling kelompok, atau konseling individu. Bisa dipahami? Bisa. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, kita jargon dulu supaya Ibu mau mengetes kefokusan teman-teman. Masih ingat jargonnya? Masih. Bangkit bersama. Tumbuh kuat. Pantang menyerah. Siap tumbuh. Ini sama Mas Adi lagi ya. 1, 2, 3. Bangkit bersama, Tumbuh kuat. pantang menyerah. Siap tumbuh. Karena tadi kita diawali oleh berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa, dipimpin lagi sama Mas Ega. Dipersilakan. Jadi untuk mengakhiri kita pada siang hari ini ada kalanya kita berdoa lagi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mas Ega, dan juga terima kasih kepada teman-teman karena sudah
datang ke ruangan ini sudah mengikuti bimbingan kelompok dan juga sesuai tadi arahan Ibu seperti ini, kalian juga menurutinya dan tadi berpendapat aktif, juga menjawabnya juga dengan excited dan juga mendukung satu sama lain, menghargai satu sama lain. Ibu sangat berterima kasih kepada teman-teman dan kita apresiasi untuk kita semua. Ibu tutup pelayanan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.